Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya di Alfam Nigapi. Pada konten kali ini kita mau lihat-lihat ikan aja ya teman-teman ya. Tadi udah kasih makan, kemarin tuh saya agak sibuk yaitu ngelanjutin kuras total terus nyeting ini, karena ternyata kalau hujan tuh gimanain itu agak susah lah. Kalau enggak, intinya air hujannya harus kita tangkal kayak gitu. Kalau enggak ditangkal susah ketemu ikan yang bener-bener prima di tempat saya ya. Di tempat saya seperti itu. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin di pedesaan, konon katanya air hujannya itu enggak seberapa buat masalah di ikan. Nah kalau di tempat saya di perkotaan, apalagi perumahan juga ini Surabaya, saya kan di tempat Surabaya. Nah itu air hujan itu sedikit atau banyak ya seperti itulah. Nah sambil ini saya mau spill, teman-teman katanya mau review ikan yang baru di tempat saya. Nah ini ya cuma ini yang baru di tempat saya, blue koi. Rencananya kan saya memang main full perkoi-koian teman-teman. Rencananya mau main full jenis-jenis koi, termasuk yellow koi. Nah yellow koi saya belum dapat bahan. Yellow koi masih ya lihat-lihat lah, masih nyari yang cocok lah. Ini juga blue koi yang short body, kecil mungil ya. Kalau ini mungkin nggak perlu saya soliter. Nanti rencananya mau saya tunjuk beberapa ikan saya di soliter teman-teman. Nah sambil saya mau beritahu settingan baru teman-teman. Ini asalnya kan ikan koki. Sekarang saya buat ini, intinya akuarium ini kan setapan untuk hiburan saya teman-teman. Nah ini akhirnya saya buat full ribbon-ribbonan. Nah ini pompa cuma saya nyalakan ketika pagi aja. Nah ini saya lagi buat video ini, saya nyalakan dulu ya sambil saya video setapan koki aslinya, setapan ikan mas koki. Nah saya buat ikan ribbon-ribbonan, jantan-jantan ribbon saya campur di sini karena kan nggak khawatir beranak juga. Dan nanti teman-teman yang order ikan ribbon juga nanti ya otomatis jantan ribbonnya saya ambil dari sini, karena memang semua ikan ribbon saya taruh sini. Ribbon kan secara tidak langsung memang lebih cantik teman-teman dibanding yang enggak ribbon. Nah jadi saya campur jadi satu. Nah ini agak ada yang kuncup-kuncup ya karena memang baru adaptasi mungkin. Makanya ada yang kuncup lah. Ini cakep banget ini topas ribbonnya udah ya. Nah, habis itu saya mau kasih lihat. Oh ini saya mau cerita teman-teman, ini karena lampu nggak pernah saya matikan, ternyata lama-lama hijau juga teman-teman, berarti bisa ngimbangi sinar matahari. Ini termasuknya lampu ini bagus, berarti bisa ngimbangi sinar matahari ya. Ikan-ikannya sehat banget, bisa sampai hijau gini ya. Akuariumnya bening, kaca-kacanya bening tapi airnya hijau. Kalau seandainya nggak hijau ya kelihatan bening airnya, seperti itu. Yuk kita ke outdoor sambil lihat-lihat ikan. Sebelumnya saya mau ambil soliter teman-teman, karena saya butuh soliter untuk kasih lihat beberapa ikan saya. 2 soliter cukup kayaknya, soliter bening sama soliter hitam.
Oh ya, sambil saya infokan ya, sambil saya beritahu for your information teman-teman, ikan-ikan tertentu atau gini mungkin saya bilangnya, jadi kalau pengen melihat ikan tersebut cantik itu kita harus tahu set up-annya teman-teman. Kalau kita nggak tahu set up-annya ya nggak seberapa bisa kelihatan cantik. Nah, kayak full gold tempatnya di tempat-tempat yang gini gelap. Nah, ini full gold semua saya taruh sini. Ini jantannya gede-gedek lagi gede-gedek. Nah, ini kan yang kena sinar matahari langsung, kena air hujan langsung teman-teman. Akhirnya saya settingkan seperti ini. Saya kasih plastik, bentar ya, saya kasih tahu mekanismenya. Nah, jadi saya buat seperti ini sekarang teman-teman, agar tidak terkena air hujan. Nah, ini karena plastiknya adanya cuma ukuran segini, jadi yang di bawah ini masih kena air hujan. Tapi akhirnya yang di sini asalnya guppy full gold saya ganti molly seperti itu, karena molly lebih kuat ke air hujan dibanding ikan guppy. Kan guppy itu kalau kena entah perubahan suhu atau perubahan parameter air itu mudah sekali bermasalah. For your information aja gitu. Jadi makanya saya setup sedemikian rupa ya, demi biar nggak terkena air hujan itu yang di guppy-guppy-nya ini. Oh ya, lanjut lagi. Sebentar sebelum kita ke sini, nanti mau saya kasih tunjuk ini guppy-guppy molly golden. Nah, ini saya mau lihat ini teman-teman. Ayo kita sama-sama lihat ikan-ikan di Alfamily Guppy yang lagi ready atau yang lagi banyak teman-teman. Nah, ini ntar ya, saya ambili dulu. Ada yang sudah ada yang belum. Agak susah. Ikan sehat teman-teman, makanya bahkan ada yang masih kecil tapi udah airnya udah merah. Nah, nanti saya kasih tunjuk juga untuk ini jantan betinanya teman-teman. Terkadang teman-teman tuh ada yang masih kurang tahu mana jantan mana betina. Nah, kita keluar, kita lihat ikannya teman-teman. Nah, ini jenis albino koi red ear. Nah, sebentar saya mau taruh sini dulu sambil saya kasih tunjuk mana yang jantan mana yang betina ya, biar teman-teman tahu. Sebenarnya mudah sekali teman-teman untuk melihat jantan dan betina. Dari sini apa teman-teman sudah tahu mana yang jantan mana yang betina? Dari segi body yang pertama teman-teman, body. Nah, ini betina, bodinya besar. Nah, ini ciri-ciri ikan yang bakal full ear. Jadi di usia segini sekitar 2 bulan kok di pangkal ekor ini loh, yang ini di pangkal ekornya udah ada pangkal ear udah ada merah-merahnya. Itu kalau di 2 bulan setengah udah muncul, berarti nanti di kira-kira 3 bulan setengahan udah full ini earnya. Nah, ini yang keduanya udah ada. Nah, ini juga. Nah, kalau ini agak beda, ini belum, pangkalnya belum merah. Ini belum tentu red ear nanti gedenya. Seperti itu. Lah, ini jantan teman-teman. Kok itu bukan itu. Nah, inilah ini jantan dua ini. Nah, jadi seperti itu jantan. Ini alhamdulillah di tempat kita
gak lagi banyak banget juga sih, cuma ya alhamdulillah lumayan banyak lah kayak gitu. Kira-kira untuk dihitung pasangan paling ada sekitar berapa pasang ya. Nah ini saya mau kasih lihat yang earnya sudah full teman-teman. Ini peranakan ini. Bentar ya, sekarang kita mau lihat betina-betina yang full ear. Nah ini cuma ada berapa ini? Yang di usia segini sudah full ear ya maksud saya. Apa salah? Nah ini sekalian lah yang bakal full ear juga kita masukkan. Jadi kita masukkan yang red ear sama yang bakal red ear. Betina-betina aja, jantannya ini kurang seberapa perlulah, karena albino red ear itu kecantikannya itu letaknya ada pada betinanya teman-teman. Nah ini dia albino red ear. Nah ini hamil nih, ini udah hamil. Udah hamil nih yang di bawah. Nah, dua ini hamil nih. Alhamdulillah, karena memang sengaja nggak saya pisah agar cepat banyak kayak gitu, karena jarang bisa banyak ikan ini. Kendalanya kalau nggak kena musim ya itu pas ganti air itu biasanya mudah terserang penyakit dan mudah laku juga, makanya jarang punya banyak ini jenis yang satu ini albino red ear. Ini yang cakep, yang masih kecil padahal tapi earnya udah full ya teman-teman. Nah ini juga cakep yang di bawah, 2,5 bulan ini usianya teman-teman, albino red ear. Lah untuk albino red ear ini background apapun cantik teman-teman, background putih cantik, background hitam cantik, background bening juga cantik. Ada 3 lupukan nih, 1, 2, 3. Ini yang anakannya cuma dikit, maksudnya dia beranaknya dikit dan masih 1,5 bulan ini kira-kira gitu. Saya kasih tunjuk yang kira-kira bagus aja ya teman-teman. Tadi udah red ear, sekarang mau kasih tunjuk ini bagus juga ini, blonde tuxedo by ribbon. Aduh gimana ini, kok kayak mau jatuh. Yang kena aja lah ya teman-teman. Tuh. Saya ambilkan jantannya yang ribbon dan yang normal ya. Tadi yang ribbonnya, ini yang normalnya. Udah lama saya nggak bikin konten lihat-lihat ikannya kayak gini. Betinanya kurang, kita ambil lagi. Aduh, loh jatuh. Gak usah panik teman-teman ya. Yang penting jangan panik dan halus saja ngambilnya, jangan tergesa-gesa. Nanti malah ke kuku. Kadang kalau kena kuku ya kasihan ikannya. Nah, kita ambil lagi. Ini kayaknya betinanya cantik nih. Nah, ambil dua-duanya lah. Nah ini dia teman-teman blonde. Sebentar tak sapin dulu biar bening. Nah ini dia teman-teman ikannya, blonde
Tuxedo Koi Ribbon. Oh, ini jantan ribbonnya, dasinya panjang banget. Nah, ini betina ribbonnya. Ini juga jarang, maksudnya bukan jarang, ini juga susah untuk punya banyak. Ini juga cepat lakunya. Dan memang cantik. Oh iya, untuk requestan teman-teman, kemarin kan ada yang komen, oh iya bang, pelihara juga bang AFR. Oke siap, akhirnya saya order AFR teman-teman, yang earnya merah, tapi kayaknya usia remaja kayaknya, jadi beranaknya masih nunggu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah ini mau saya kasih tunjuk teman-teman. Ini awalnya gancet teman-teman. Bentar, nah inilah, nah ini, nah jantan ini gancet teman-teman. Akhirnya dia putus, saudaranya mati, dia hidup. Jantan yang ini loh, nah itu tuh di belakang. Nah ini, nah makanya di dadanya ada tonjolan kayak gitu. Teman-teman mungkin kalau sudah lama pelihara gapi sering tahu mungkin kalau ikan gapi gancet. Cuma susah dia sampai besar benar-benar gancet tuh susah. Saya gak pernah sukses tuh, padahal udah beberapa kali dapat ikan gancet, tapi ya susah banget untuk dipertahanin sampai gedenya, itu susah banget. Nah itu tadi, itu jenis-jenis favorit saya ya teman-teman ya, yang saya kasih tunjuk tadi itu jenis-jenis yang favorit di tempat saya, atau yang benar-benar saya sangat suka dan cinta pada ikannya. Kalau full gold ya dulu seneng, tapi sekarang biasa aja, kayak gitulah. Kan saya berpelihara. Saya memelihara ikan itu kan berdasarkan hobi, maksudnya yang saya suka ya saya beli. Lah AFR sebenarnya saya dulu sudah pernah punya teman-teman, berhubung AFR ternyata agak susah kayak albino koi, saya udah nyerah duluan tuh untuk AFR. Nah sekarang setelah saya sudah bisa pelihara albino koi red ear, mestinya saya udah pede untuk ambil AFR lagi, makanya saya mau ambil lagi. Saya ambil langsung 2 pasang ya, karena emang sepengalaman saya untuk bahan indukan itu minimal beli 2 pasang teman-teman. Bukan ternyata sih ya, dari pengalaman saya lebih enak itu daripada kita cuma beli 1 pasang. Soalnya nanti berpotensi ada yang mati. Bukan berarti kita mendahului kuasa kalau ikannya udah pasti mati, bukan, tapi antisipasi. Enak beli 2 pasang teman-teman, dan kita pisah di 2 tempat yang berbeda, jangan disatukan, karena nanti ketika dia gagal adaptasi ya gagal semua, mati semua bisa. Makanya kita beli 2 pasang itu ya kita taruh di 2 tempat yang berbeda, agar manakala atau mana tahu kok yang 1 pasang mati, setidaknya ada 1 pasang lagi untuk cadangan. Yang terpenting tuh harus sempat beranak di tempat kita teman-teman. Kalau ikan sudah sempat beranak di tempat kita, itu anakannya lebih mudah kita kembangkan untuk selanjutnya, dibanding kita berharap indukan tadi beranak berkali-kali di tempat kita. Itu agak susah, karena dia kayaknya ya, menurut saya sih, tapi ya kembali lagi menurut saya kayaknya itu kayak dia itu benar-benar susah gitu adaptasi di tempat yang benar-benar baru, yang awalnya di tempat mana akhirnya di tempat kita itu. Nah ini Molly goldennya teman-teman, ini juga ready lumayan banyak ini teman-teman. Alhamdulillah ada yang mata kristal. Nah ini ada yang besar nih, matanya agak ngeristal kan. Sebagian ada yang matanya kristal, ada yang enggak. Dan golden rata-rata seperti ini teman-teman ya, intinya kulitannya emas. Tapi masih ada sedikit-sedikit bercak-bercak gitulah, cuma saya nggak permasalahkan, jadi saya pelihara seperti ini. Kalau di Alphamni Gapi golden molly-nya seperti ini teman-teman. Ini betina semua ya,
For your information lagi, ini betina semua yang sudah saya sortir, yang bodinya mantap-mantap, bantet-bantet, berotot gitulah. Ini yang cawang. Oh, ada yang rontel satu itu tadi. Nah, ini yang di bawah ini rontel. Sebenarnya sudah saya pisah. Cakep ya teman-teman. Nanti saya kasih tunjuk untuk yang jantannya teman-teman. Jantannya dorsalnya tinggi-tinggi teman-teman. Ada satu yang memang sudah besar jadi kelihatan sangat tinggi dorsalnya. Nah, jadi ini untuk apa tadi? Molly goldennya. Wah, ini rontel besar nih. Wah, ini rontel tapi dia bantet banget, kayaknya hamil tuh. Gembul gemoy. Udah, kita kembalikan. Sekarang kita lihat jantannya teman-teman ya. Ini ada lagi sih yang masih kecil-kecil ini. Ini rontel. Kalau ini rontel semua. Aslinya ya di sini full cawang, di sini full rontel. Cuma kan ketika hujan itu airnya penuh, jadi berpotensi loncat dia. Jadi suka ketukar-tukar. Kayak gitu. Kita lanjut lihat jantannya teman-teman. Jantannya sih cakep teman-teman. Tapi masih ya usianya belum benar-benar performa maksimal sebetulnya. Yang performa maksimal cuma 1 biji kayaknya jantannya. Ini anginnya lagi banter anginnya. Nah, ini teman-teman untuk pejantan-pejantannya yang tangguh-tangguh. Yuk, kita sherok, kita kasih lihat untuk pejantan-pejantannya teman-teman. Yang pasti juga sudah saya sortir ya. Sortirnya ya intinya ambil yang bodinya pendek-pendek, bukan yang panjang-panjang kayak gitu. Wah, agak susah ini. Ini aja cuma dapat 2. Apalagi ikannya lagi sehat-sehat banget. Ya alhamdulillah sih ikannya sehat. Kita harus syukuri, karena ikan sehat itu juga susah teman-teman. Maksudnya lebih susah mempertahankan ikan tetap sehat. Sama sih, mengobati juga lebih susah sih. Saya mau bilang kalau daripada mengobati gitu, padahal mengobati malah lebih susah. Nah, ini jantan yang besar dia. Dorsalnya udah tinggi. Kenapa, Dek? Kalau ikannya diambil sama tangan, kasihan sangat. Kasihan. Iya, hati-hati makanya, nggak kasar, harus yang halus gitu. Tapi itu jangan dipencet. Nggak dipencet. Nah, ini sama ambil lagi. Ada 3 nih. Kena. Sip. 3 deh. Udah cukup kayaknya teman-teman. Hah? Nangkepnya agak susah kalau jantan ini lincah-lincah banget. Apalagi yang long body teman-teman. Long body itu sangat susah banget nangkepnya dibanding yang short body ya. Ini kan yang saya pelihara kan yang gemoy, molinya yang pendek-pendek lah. Saya mau ambilkan lagi. Hai, ini bacanya. Ini aja lah. Kalau jantan emang kecil-kecil ya teman-teman. Boleh saya lanjut lagi tadi. Untuk yang long body atau yang bodinya panjang, kita mau nangkep susahnya minta ampun teman-teman. Nah, ini saya mau kasih lihat jantan molinya. Kita taruh, kita cari tempat di outdoor biar kelihatan. Nah, ini dia pejantannya teman-teman. Nah, ini yang besar nih, matanya
kristal, dorsalnya juga tinggi. Beuh. Mantap sekali. Itu di belakang dulu teman-teman. Ya. Nah, ini jantan semua teman-teman. Mantap ya. Alhamdulillah. Lagi punya lumayan banyak nih. Jadi secara berpasang-pasangan gitu mungkin ada berapa ya? Tergantung jantannya sih, jantannya yang kalah banyak sama betinanya. Jadi untuk dipasangkannya intinya tergantung jantannya. Ini jantannya ada berapa? 15 mungkin. 10 sampai 15 lah. Kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin pertemuan pada kali ini cukup itu saja teman-teman. Itu ikan-ikan favorit di tempat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.